tentang perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus ceritakan, ya, yang pernah direkam. Tapi ini ada banyak polemik yang mengatakan sebetulnya ini bukan eh, parabel, bukan perumpamaan ya. Dan ini memang benar, tokoh Lazarus yang dimaksud dalam, Bapak Ibu bisa siapkan nanti mungkin saya minta bantuannya baca, atau Bu Lydia boleh, Ibu Purba boleh, atau siapapun yang siap bisa segera baca ya. Di Lukas 16 ya. Lazarus yang dimaksud di perumpamaan Yesus ini orang kaya, dan kisah Lazarus bukan Lazarus yang sama dengan yang Tuhan Yesus bangkitkan. Itu Lazarus dari Betani, saudara dari Maria dan Marta ya. Jadi Bapak Ibu eh, ingat-ingat. Jadi cerita ini adalah cerita di mana eh, tokohnya fiktif. Jadi tokoh orang kaya dan tokoh Lazarus ini adalah tokoh tidak sama. Tokoh fiktif ya, artinya tokoh rekaan. Tapi kita nggak mempermasalahkan itu, yang kita permasalahkan apa yang bisa kita tarik, apa yang bisa kita ambil dari cerita di kisah eh, orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ya. Lukas 16 19 sampai 31. Kalau ada yang sudah siap bisa dibacakan, kalau belum ya nanti saya bacakan. Lukas 16 19 sampai 31. Nggak begitu panjang, pendek. Lukas 16 ayat 19. 19 Lukas 16. Lukas sampai 16 19 sampai 31. ya, Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam mautnya, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Lydia. Mungkin Bapak Ibu sekalian eh, yang saya kasihi sudah banyak mendengar cerita ini ya. Jadi tadi pembukaan dari saya bahwa setiap pembicara ataupun pendeta, siapapun evangelis ya, dari manapun kita pernah mendengar cerita ini. Tapi saya ingin kupas dari sisi yang berbeda. Jadi sama ya, setiap kita mendengar siapapun yang bercerita ataupun sharing firman, pendeta hari Minggu, hari apa,
Yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang bisa kita tarik dari cerita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa relevansinya? Apa kaitannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Terutama untuk saat ini, yang ujung-ujungnya pasti akan ke depan. Karena nggak mungkin mundur ke belakang, kan? Kehidupan kita akan maju ke depan sampai nanti saat penghakiman selesai, ya. Jadi dari alfa sampai omega, dari A sampai Z, kita nggak akan mundur ke belakang lagi. Dan kalau Bapak Ibu melihat ya, sekarang ini udah 2000 tahun yang terakhir. Ya, di totalnya dari 6000 tahun. Jadi dari Adam dan Hawa, ya, Adam and Eve, ya, sampai ke Abraham 2000 tahun. Abraham sampai ke Yesus 2000 tahun. Yesus sampai ke kita ini udah 2000 tahun. Total 6000 tahun. Jadi itu sejarah backgroundnya, ya. Jadi kita bisa melihat dari historical yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi teologi, ya. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari bukti-bukti, ikon-ikon, bukti historical sejarahnya itu apa buktinya, ya. Baru-baru ini saya nonton YouTube, ya, tentang penelitian dari kain linen yang dipercaya itu benar-benar meresap darah Yesus waktu Yesus disalib. Dan itu diteliti, dari museum diambil, darahnya dilihat. Dan yang menarik, ya, kromosomnya ditemukan. Ya, itu kromosomnya berbeda dengan kita. Kalau kita kan dari ibu dan ayah, ya. Kalau itu berbeda. Nanti saya kirim, ya. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube-nya eh, Ron Wyatt, ya, orang Amerika yang meneliti ini. Cuman banyak yang menyaksikan. Tapi saya percaya, saya ngambil sisi positifnya, bahwa itu memang Tuhan Yesus kita, yang dimana kita meyakini bahwa dia telah sebagai manusia sejati, tapi unik, kromosomnya unik. Ya, bukan seperti manusia biasa dari ibu dan ayah. Ya, 23 kromosom, 23 kromosom, 46, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Ini merupakan kelanjutan dari parabel yang sebelumnya, ya. Tentang kalau Bapak Ibu melihat tentang hamba yang tidak setia, ya. Kalau kita Bapak Ibu melihat dari Lukas yang ke-1, ya, itu beda, ya. Yang Lukas yang awal itu beda sekali, ya. Jadi kalau kita melihat lagi, Tuhan Yesus itu selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat saat itu, di mana para pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin gerejawi yang dianggap sangat holy, itu mereka sangat kritis terhadap Tuhan Yesus. Ya. Bukan hanya kritis, tapi mereka juga hipokrit, munafik. Ya, di samping munafik, pasti juga korup. Korup artinya ya korupsi, ya, hatinya korupsi, hatinya tercerai-berai. Ya. Jadi itulah yang kita alami juga, ya, saat ini di kehidupan kita saat ini, dimanapun kita berada, mau di Amerika, di Indonesia, di Malaysia, segimanapun, dimanapun kita berada, ya pasti kita akan menemukan begitu. Karena emang itulah dunia. Kita nggak bisa menemukan dunia yang perfect, dunia yang sempurna. Ya, mereka semua membenarkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa saya benar, saya begini begini. Ya, itu permainan kata-kata, ya, retorika kalau kita bahasanya. Semua, mau itu ahli politik, ahli siapapun, ya kita semua sebenarnya sedang diingatkan. Makanya seringkali kalau kita mendengar firman, orang itu juga mengingatkan dirinya sendiri. Ya, seperti saya sharing firman, saya mengingatkan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya juga tidak sempurna. Saya juga belajar dari apa yang saya sharingkan, saya juga belajar meresapi apa yang saya baca. Ya, jadi eh, tentang kerajaan Allah bukan semata-mata hanya tentang surgawi saja. Memang tujuannya ke sana. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan kingdom of God dari saat kita hidup saat ini, ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat yang sebelumnya adalah tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, kalau Bapak Ibu baca, ya, di Lukas 16 1 sampai 9 itu ada baca semua. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu. Tapi saya ingin fokuskan hari ini tentang bagaimana kisah orang kaya. Dan kenapa yang dipilih selalu orang kaya? Ya, karena memang selalu yang diperbandingkan adalah yang
benar-benar sempurna secara duniawi, dia kaya, dia megah, dia punya apapun miliknya. Dan kalau Bapak Ibu melihat ya, di ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18, ini dia ditegaskan di situ, dia sudah eh, mengilustrasikan bagaimana mereka meninggalkan, menolak ya hukum-hukum Tuhan untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk ketamakan dirinya, ya, yang semuanya larinya ke egosentris, ya. Nah, kalau kita baca, saya kupas satu persatu ya, dari mulai ayat ke-19, Bapak Ibu bisa perhatikan, dia memakai jubah ungu. Di zaman saat itu, kalau kita melihat orang pakai jubah ungu adalah kaum bangsawan, ya. Diilustrasikan kainnya halus, setiap hari dia bersuka cita untuk kemewahan dia, ya. Jadi berbeda ya dengan kebanyakan orang yang saat itu yang biasa-biasa saja, ya. Jadi kisah ini adalah kisah fiktif yang tadi saya sudah jelaskan, tapi memang berlaku di zamannya itu. Jadi nggak mungkin ya Lukas di mana Lukas adalah seorang physician, seorang dokter ya, melukiskan ini hanya dengan mengarang-arang. Memang fiktif, tapi memang sesuai dengan saat itu dan applicable. Dalam arti kita saat ini hidup di dunia juga kita bisa mengaplikasikannya karena kita juga melihat perumpamaan ini relevan, artinya bisa diterapkan di kehidupan kita saat ini. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa apakah banyak perdebatan, apakah ini suatu perumpamaan atau bukan. Banyak yang bilang bukan, ya, karena memang ini tidak langsung. Artinya Yesus itu nggak langsung berbicara. Walaupun di Alkitab kita di Alkitab bahasa Indonesia mungkin merah ya, tapi memang ini memang sangat krusial, sangat penting ya dengan menyebut nama Lazarus, dengan menyebut nama Abraham ya. Walaupun memang kita sering melihat bahwa uh, Abraham sebentar ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya ada. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi ada tetangga saya nitip kunci. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Silakan. Jadi kisah-kisah ini saya meyakini bahwa ini sangat relevan, di mana kita melihat bahwa dengan menyebut Abraham, di mana Abraham sendiri adalah suatu bapak bangsa ya. Artinya ya kalau kepercayaan kita berdasarkan Tuhan Yesus ya itu semua sama. Dalam agama tradisi Yudaism juga sama, dalam Katolik juga sama, dalam Islam sepupu kita juga sama. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepercayaan Hindu, Buddha atau ateis yang lain, mereka tidak mengenal ini. Ya, jadi mohon diingat. Dan ini berkaitan langsung dengan kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Ini sangat relevan. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia akan mati. Ya, kita nggak akan hidup selamanya. Itu yang paling penting. Jadi yang perlu kita garis bawahi, apakah ada kehidupan setelah kematian? Nah, jadi itu yang paling penting, ya. Dan apakah ada penghukuman yang total setelah kematian? Ada, ya. Jadi kehidupan kekal juga ada, ya, eternal kingdom, ya, selama-lamanya kehidupan surgawi, ada juga eternal punishment. Jadi selalu begitu, ya. Nah, ini yang paling
pokok ya, kalau saya tadi sudah menjelaskan bahwa ini menurut saya suatu pelajaran yang berarti buat kita semua. Apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Dan kita, ya, ujung-ujungnya ya, kita akan juga dihakimi. Ya, bagaimana kita hidup? Ini setelah ataupun sebelum kita lahir baru. Yang lebih terpenting lagi, apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah mengenal, membangun intimasi dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Ya, ada juga banyak pertanyaan dari para ahli-ahli teologi. Kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan orang yang asli sebagai perumpamaan ini? Ya, tapi satu hal yang pasti, perumpamaan tentang orang kaya ini adalah sangat ideal, di mana saat ini Bapak Ibu bisa melihat ya, terlalu banyak orang kaya di dunia ini, di kota-kota besar, negara-negara besar, dimanapun ya. Tapi yang lebih terpenting lagi, kita bisa melihat ini adalah suatu hal yang penting di mana menyangkut ke kehidupan kekal. Ya, kita kehidupan kekalnya bagaimana? Apakah mau di tempat punishment, di tempat penghukuman, atau mau di kerajaan surga yang bakal? Ya, ya. Jadi kita mau ulas lagi dari yang 19 tadi ya. 19 tadi saya sudah mengulas ya, di mana mengulas dari orang kaya ini penuh dengan bersih, harum, bersukaria ya, garis bawahi kata-kata bersukaria dalam kemewahan. Dan kontrasnya orang miskin pengemis ini bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, luka-luka ya, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Jadi Bapak Ibu bisa garis bawahi, berbaring dekat pintu orang kaya. Dia ingin menghilangkan laparnya. Kontrasnya begitu ya. Dia sangat kelaparan dan anjing-anjing itu datang ya. Satu lagi yang pasti, melukiskan dengan cara sungguh sangat paradoks. Yang orang kaya penuh kemewahan, yang satu lagi orang miskin dengan borok luka-luka. Ya, singkat cerita, dia mati. Ya, jadi ceritanya ini mati, orang kaya mati, dan mereka juga mati. Nah, ini dari sini dilihat babak baru dari cerita ini. Kenapa? Karena inilah yang menjadi bahan dari begitu banyak orang di muka bumi ini. Kemana ya setelah kita mati nanti, apa yang terjadi setelah kita mati, dan bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi eh, setelah kematian itu, ya dalam iman kita, ya, kita selalu percaya bahwa kita akan berada di kekekalan bersama Bapa kita surgawi. Ya, jadi eh, yang digaris bawahi oleh di Lukas ini, dia itu orang kaya itu mati. Ya, orang kaya mati, Lazarus mati. Apa yang menyebabkan orang mati kita nggak tahu. Yang jelas dia mati. Ya, tapi yang satu, Lazarus itu benar-benar faithful. Ya, dan dia cinta Tuhan. Ya, ya, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-23. Ya, lalu dikubur sementara yang menderita sengsara di alam, dan dia memandang ke atas dan jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, garis bawahi ya. Yang di Alkitab bahasa Inggris dilihat bosom. Bosom dalam arti kata yang sederhana itu artinya di dada sebetulnya ya. Di dada istilah seperti seorang ibu menyusui anaknya. Bagaimana kalau ibu melihat, Bapak Ibu perhatikan kalau anak kecil bayi ya di pangkuan ibunya lagi menyusui di dadanya, itu merasa nyaman, damai, dan merasa tenang, peaceful ya. Artinya itu basem ya. Tapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di pangkuan ya. Ya, saya nggak memperdebatkan masalah itu, tapi itulah yang terjadi ya. Dan itu adalah tempat di mana kita bisa bersandar, bisa beristirahat, bisa menemukan kedamaian ya. Jadi itu Alkitab telah menjelaskan seperti itu ya. Nah, sementara orang yang kaya ini dia sangat menderita ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, dia sangat menderita dan dia berkata bahwa aduh saya sangat sedih, sangat sengsara nih. Hidup begini tapi di tempat kepanasan ya. Dalam terjemahan di Alkitab dikatakan bahwa dia bisa melihat, dia bisa merasakan kepanasan dan merasakan sungguh sangat tekanan yang luar biasa. Ya, Bapak bisa bayangkan ya. Dalam bahasa Yunaninya disebut Hades.
Dan kalau kita merefer ke dalam bahasa Hebrew, Ibrani, itu Sheol. Ya, itu artinya grave, tempat orang mati, tempat para penjahat, kriminal, torment, penuh dengan kepanasan, api, lake of fire. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu buka di Ibrani 9 ayat 27. Ya, nanti kita akan ujungnya akan ke sini ya. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kalau siap, silakan bacakan. Kalau belum, nanti saya yang bacakan ya. Ibrani 9 ini melukiskan bahwa tidak ada yang tidak ada yang luput ya, tidak ada yang luput dari kematian ya. Kalau siap bisa bacakan Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ya, Ibrani 9 ayat 27 demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan Amin. sesudah itu dihakimi. Amin. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ya yang sesungguhnya di Ibrani ini ya. Ini adalah cerita yang benar-benar sampai sekarang kita selama ini kita sering mengatakannya. Kalau Tuhan Yesus datang hanya sekali saja, kelahiran hanya sekali saja, dan kematian pun hanya sekali saja. Itu sebabnya kita juga hanya sekali saja. Jadi jangan sampai kita bisa mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Enggak ya. Jadi kita semua semua bisa menghargai bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini sekali saja, dan mati hanya sekali saja, bangkit hanya sekali saja. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang sering mempermainkan Tuhan dengan cara, nanti juga ada waktu lagi, nanti juga ada kesempatan lagi. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena kitab sudah menyatakan di Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan mati sekali saja dan sudah itu dihakimi. Garis bawahi dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula ayat ke-28 kalau kita baca, demikian pula artinya sambungan dari yang sebelumnya, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, garis bawah ini ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Itu yang kita nanti-nantikan. Tanpa menanggung dosa. Itu juga sangat penting. Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Jadi itu yang paling terpenting yang selama ini kita sering luput ya. Selama ini kita sering mengatakan bahwa masa sih gitu loh. Masa sih kita nggak akan bisa lagi begitu. Ya memang kita nggak akan begitu lagi. Artinya cuma hanya sekali saja. Ya, Amin. kita hanya sekali saja. Ya, jadi jangan sampai ada kesempatan dua kali. Jangan sampai kalau kita sering banyak sekali seperti saya berapa kali berkata kepada teman-teman ataupun siapa yang bebal. Ya. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa jangan sampai kita bebal, jangan sampai kita menjadi keras hati. Ya, kenapa? Karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Ya, kalau Bapak Ibu sering mengatakan bahwa ya kesempatan itu hanya sekali. Ya memang. Karena memang Tuhan Yesus mati pun hanya sekali. Ya, itu ada relevansinya. Dia bangkit pun hanya sekali. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin akan ada lah kepercayaan-kepercayaan dari kepercayaan lain, mungkin Hindu, Buddha, mereka percaya sistem reinkarnasi lah segala macam. Saya nggak percaya begitu-begitu. Saya hanya percaya melalui Alkitab sumber yang jelas. Ya. Nah, saya lanjutkan ceritanya ya. Dia melihat Abraham dari jauh, ya, dan dia melihat loh, kok Lazarus ini nggak berada dalam kesakitan, kepanasan, tapi dia kok benar-benar nyaman. Dan nggak di cerita ini dia mengenali Lazarus. Gitu. Kenapa? Karena mereka pada saat itu memang pada saat di bumi mereka sudah saling mengenal. Kenapa? Dan intinya lagi, orang kaya ini ingin sekali bahwa Lazarus menolong dia. Ya, coba Bapak Ibu pikirkan kalau Bapak Ibu berada di kondisi seperti orang kaya atau Bapak Ibu berada kondisi seperti Lazarus orang miskin ini. Sangat kontras bukan? Dia menangis, dia mengatakan kepada tolonglah ya, minta tolong pada Lazarus untuk dip his finger, cucukkan ke air, kasih ke ujungnya bibir aja. Kenapa? Karena begitu kepanasan, begitu kesakitannya ya, oleh nyala api yang sangat ya. Dan saya bacakan ya. Amin. Ini adalah cerita yang sangat-sangat
menyedihkan. Kalau saya melihat ini cerita sangat menyedihkan dan sangat kontras ya. Kenapa? Karena saya melihat begitu banyak di dunia ini saat ini yang terjadi saat ini, yang orang ingin menunjukkan bukti. Yang padahal bukti itu nggak perlu. Ya. Kita nanti bisa baca ada cerita yang berikutnya ya. Tapi orang kaya ini ditolak, nggak usah. Gitu. Dan dia juga diingatkan kembali, waktu Anda muda, waktu Anda kaya di bumi, Anda menikmati semua kenikmatan, kekayaan, makanan berlimpah segala macam. Tapi Anda juga egois gitu loh. Seolah dia dikasih kaca cermin, dilihat kehidupan dia waktu dia hidup di bumi. Anda nggak pernah sharing, Anda nggak pernah mau berbagi gitu loh. Sekarang Lazarus ini yang orang miskin tapi hati setia, coba lihat, dia nggak punya apa-apa, dia luka-luka, borok, miskin, kelaparan, tapi dia punya rasa compassion, dia punya rasa love, ya. Itu sebabnya kalau kita melihat Christianity identik dengan love. Kenapa? Karena God is love. Hanya satu-satunya ya Amin. ajaran ataupun iman yang mengajarkan God is love, ajaran dari Bapa kita surgawi ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kontras bahwa Lazarus sangat-sangat nyaman, tapi orang kaya ini sangat-sangat menderita. Ya, itu ingin saya garis bawahi ya. Ayat ke-25 ya. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat di khotbah di bukit ya, kita sering melihat kan, berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang dianiaya, segala macamnya. Kenapa? Karena dengan cara demikian ya, Tuhan Yesus menghibur kita. Jadi Amin. jangan kita bersedih saat kita lagi menderita, ataupun jangan kita bersedih saat kita lagi kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan tetap berada di dalam kita. Itu yang harus kita pegang. Ya. Nah, yang lebih terpenting lagi, ya, kalau kita baca tadi di Ibrani 9:27, ya, orang sering berkata, apalagi kalau lihat teman-teman kita dari Katolik, ya, mereka masih percaya bahwa kita masih bisa berdoa untuk orang yang mati. Ada namanya doa arwah. Ya. Tapi biarkan aja. Itu mungkin iman mereka begitu. Kalau saya percaya bahwa Alkitab menyatakan satu kali kita mati, kita sudah di-seal. Artinya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ibarat kita Betul. udah ujian, kita udah Betul. submit, selesai. Kita udah nggak bisa ngotak-ngotik lagi ujian itu. Mau kita bilang, aduh saya lupa namanya, aduh saya lupa nomornya, aduh Nggak saya bisa. lupa apa. No. Udah Ya, selesai ujian, selesai penghakiman, masuk ya. udah. Nah, jadi semasa masih hidup, cerita ini pun juga intisarinya adalah jangan sampai terlambat. Kenapa? Kalau Anda terlambat, Anda nggak bisa lagi mundur ke belakang lagi. Hmm. Nah, jadi mumpung bahasa Indonesia-nya begitu. When we have time, ketika kita masih punya waktu, saatnya lah kita berubah. Jadi jangan Ya, tunggu lagi. There's no other time. There's amin. no better time. It's not too late to change. If you want to change, change now. Why? Because the time will never come. Nah, jadi ada banyak orang juga bersaksi. Ya, teman-teman saya banyak di sini mengatakan bahwa kita harus, kalau perlu kita harus tunggu. Seperti kisah penjahat yang sebelah. Jadi artinya tunggu the last minute. Tunggu the last minute itu tidak ada waktu. Kenapa? Karena tunggu the last minute itu nggak ada waktu lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, apakah kita bisa tahu kematian kita kapan? Itu pertanyaan pertama. Apakah kita tahu bagaimana dengan kita mati nanti? Itu pertanyaan kedua. Ya, jadi intinya apa? Kita nggak bisa mengidentifikasikan kematian kita, meramalkan kematian kita. Mungkin ada beberapa orang yang seperti penjahat-penjahat yang jahat yang dihukum mati dengan cara hukum mati, misalnya di lethal injection, disuntik mati. Ada lagi yang di kursi listrik, ya. Seperti di Texas, kalau pembunuhan umumnya hukumannya hukuman mati. Di negara bagian Texas, kalau ada terjadi pembunuhan, hukumannya hukuman mati. Mungkin menit-menit terakhir dia bisa. Tapi Tuhan, ingat sekali lagi, Tuhan juga melihat isi hatimu. Nah, kalau Anda merencanakan begitu, Tuhan melihat isi hatimu dari awal. Berarti isi hatimu sudah begitu. Artinya kenapa? Anda kehilangan momen-momen fellowship Anda dengan Yesus selama Anda hidup. Kenapa? Karena Anda hanya menunggu di saat-saat terakhir. Nanti tunggu the last minute. Kalau saya mau mati, baru saya bertobat. Jangan. Sekali lagi, ya, kita nggak akan menunggu waktu-waktu begitu untuk bertobat. Ya,
Nah, satu lagi dari cerita ini, dalam orang kaya yang sangat kesakitan, kena bara api, nyala api, dia bilang lagi yang kedua nih, tolonglah ya, suruh Lazarus aja kembali ke father's house, ke orang tua. Ada 5 saudara lagi nih yang masih hidup nih di bumi nih, gitu loh. Jadi tolong sebarkan, kasih tahu, jangan sampai mereka masuk ke dalam sini lagi. Ini baik, maksudnya baik. Jadi kita melihat maksud orang kaya ini baik. Dia yang memberitahu saudara-saudaranya 5 orang ini jangan sampai mengalami pengalaman yang sama dengan seperti dia. Istilahnya bahasa sekarang apa ya? Eh, apa ya? Toleransi, bukan toleransi. Apa artinya? Ingin memberitahu kebaikannya bahwa tolong ya, saya kasih tahu ya, misalnya jalan jalan depan berbahaya, dia akan bilang sama orang belakang, jangan lewat jalan sini penuh jurang, kasih warning, kasih peringatan, ya istilahnya dia ingin berlaku baik pada saudara-saudaranya. Tapi lihat jawaban itu, ada Bapak Ibu perhatikan di ayat yang berikutnya, Abraham bilang apa? Mereka sudah mempunyai Musa dan banyak nabi-nabi yang lain, dengarkanlah dari mereka. Itu seringkali kita seringkali dengar. Ya. Kenapa harus menuntut beginian untuk ngomongin seperti yang begini gitu loh. Jadi aneh kan kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Ada hukum-hukum Tuhan yang sudah di-prepare, disiapkan baik dari Bible ataupun dari kitab-kitab Musa ataupun tanah. Kalau Bapak Ibu baca kitab tanah ya di Perjanjian Lama ya dari itu lebih lengkap lagi dari kejadian keluaran Muhammad bilangan ulangan. Lebih lengkap lagi dari kitab Taurat ya. Tuhan tandaskan, Tuhan ingin mengatakan bahwa itulah yang mereka inginkan. Gak usah lagi mengirim Lazarus untuk apa. Itu juga yang sering terjadi perdebatan dengan sepupu-sepupu kita. Jadi mereka ingin melihat lagi, kalau perlu lihat lagi, mujizat lagi, Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Gak perlu. Ya, kenapa? Kalaupun Yesus mati lagi 2 kali, bangkit lagi, sekalipun mereka nggak akan percaya. Gitu loh. Intinya begitu. Ya, masa orang harus sudah mati harus bangkit lagi datang lagi ke bumi, itu malah jadi cerita dongeng, nanti apalagi mereka mengarang gitu loh. Ya paham ya, jadi perdebatan ini nggak akan bisa selesai. Jadi Alkitab sudah menandaskan nggak akan bisa selesai. Jadi orang kaya ini mencoba berdebat, beropini, tolong deh, kalau Lazarus kan udah dari dunia orang mati, dari Hades, kalau dia dibawa lagi turun ke bumi, orang akan percaya gitu loh. Seolah-olah kayak saya nih makan misalnya di Pakcik sana atau di Lapo Tua sana, saya bilang, oh enak ini makanannya ini nih. Silakan saya mau pergi bilang lagi ke orang lain, masukin rating di Instagram atau di Facebook, mana, oh makan Lapo Tua di sini enak ini. Nggak perlu begitu kan? Jadi nggak perlu ada pembuktian, nggak perlu ada proof, gitu loh. Abraham sudah menjawab di situ, no, they will not. Mereka nggak akan. Kalau, ya garis bawah ini, kalau hati mereka sudah keras, dan dunia ini sudah mengubah hati mereka, tetap mereka tidak akan berubah. Meskipun, garis bawahi, meskipun dia menyaksikan yang terakhir ya, meskipun dia menyaksikan yang miracle, mujizat yang paling amat sangat, di mana? Bangkit dari orang mati. Kenapa? Tetap mereka akan percaya. Jadi artinya apa? Artinya sudah keras hatinya. Matanya sudah dibutakan. Hatinya juga sudah keras. Jadi mata dengan hati berhubungan. Remember ya, eyes and heart is connected. Inilah akhir dari perumpamaan ini. Tapi yang saya ingin garis bawahi, apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan ini? Ya, nanti tolong siapkan, nanti Bapak atau Ibu siapa yang siap, di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bisa lihat di layar ini, ataupun Matius 25 31 sampai 46. Saya baca sebagian, saya baca yang dari Matius 25 31 sampai 46 ya. Nah, cerita yang begini-begini ini yang kadang-kadang kita melihat bahwa nggak mungkin lah begini. Padahal intinya ya mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena sudah diceritakan di Alkitab. Jadi nggak mungkin itu jadi mungkin gitu ya. Ada yang udah siap bisa dibacakan Matius 25 31 sampai 46.
Matius 25:31 sini dia menceritakan penghakiman terakhir Ya, apabila apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia amin, akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab amin, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. amin, Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika amin, aku datang, kamu memberikan pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di amin, dalam, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang besar dan itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang yang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila amin, manakah melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan amin, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia amin, akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dan dari hadapanku, hai amin, kamu yang terkutuk, amin, enyalah di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. So habis amin, itu amin. saja. Ya, terima kasih, Okay. Mr. Peter. Thank you so much, Mr. Peter Ho. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau Bapak Ibu melihat tadi kisahnya kan tegaskan bahwa orang kaya ini sungguh sangat cuek. Dia nggak memperhatikan, dia nggak penuh dengan, nggak ada rasa iba, nggak ada rasa cinta kepada Lazarus. Nggak ada kita dapatkan dari cerita di atas kan. Jadi inti yang pertama adalah Tuhan inginkan kita untuk menjadi pengasih, pecinta, punya rasa empati, punya rasa terbeban dengan sesama kita. Ya, ini yang sering digarisbawahi bahwa God is love. Kita harus mempunyai love, mempunyai kasih, mempunyai cinta kepada sesama kita. Terlepas dari dia bukan pengikut Kristus ataupun dia ateis, kita pernah belajar juga tentang orang Samaria kan. Perumpamaan orang Samaria juga begitu. Dilukiskan satu bangsa dia nggak mau nolong, tapi malah orang outsider yang nolong dia. Ya, kadang kita berpikir begitu. Ya makanya cerita-cerita di Alkitab itu applicable tiap zaman, tiap saat selalu bisa dipakai, diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, dari cerita di sini kita bisa melihat kan, ini yang membuat sepupu kita uh,
umat-umat Muslim agak-agak marah. Kenapa? Karena bercerita tentang kambing dan domba. Bapak Ibu mungkin sudah mengerti ya. Kambing dan domba ada bedanya ya. Domba adalah kita. Domba adalah lembut. Dan kalau Bapak Ibu melihat domba itu dari atas, itu ada garis hitam dan garis hitam. Persis seperti salib. Kalau Bapak Ibu melihat. Kalau kambing, berbeda. Kambing nggak ada indikasi seperti itu. Dan ironisnya, ya, dan dari yang saya baca, ya, kambing itu selalu di kiri. Jadi Bapak Ibu sekarang melihat, ya, kenapa kiri selalu dianggap itu berseberangan? Karena selalu dianggap yang baik. Kenapa? Karena yang ditempatkan di kiri itu selalu yang jahat, yang negatif. Makanya kan nggak pernah orang ada salaman dengan tangan kiri, shaking hand with left hands. No, never. Ya, meskipun dia orang kidal, orang kebot, dia nggak ada salaman tangan kiri, nggak ada. Ya, ya, meskipun dia orang itu orang left-handed, no. Ya, jadi di sini pun dilihat, dipisahkan, baca ayat yang keberapa ini. Dia akan menempatkan, ayat yang ke-33, menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, ya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kenapa nggak dibalik? Ya, jadi ini adalah satu gambaran juga bahwa kita adalah domba-dombanya. Siapa penggembalanya? Ya Tuhan Yesus Kristus. Dan satu lagi juga terjadi perdebatan juga nih dalam orang-orang teolog ahli-ahli Alkitab bahwa pemimpin gereja itu bukan pop, bukan paus. Pemimpin gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi ada penunjukan yang baru nih, pop yang baru nih ya. Jadi kita udah nggak usah memperdebatkan itu. Kita sudah mengerti. Kita nggak perlu perantara dalam menyampaikan dosa kita kepada Tuhan. Kita langsung saja, meskipun umat Katolik ada yang berbagai macam aliran, mereka percaya kita harus melalui Romo untuk melakukan dosa. Atau bahkan ada yang mengatakan kita berdoa supaya dikabulkan harus melalui Bunda Mari. Bunda Mari ya. Kalau kita berdoa langsung aja. Gitu ya. Oke, baik ya. Ini menegaskan Bapak Ibu punya waktu bisa baca lebih lengkap lagi 35 tentang dia kelaparan, memberi makan, haus, memberi minum. Ya, ingat, ada ceritanya, aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Artinya apa? Tempat tinggal. Ketika aku telanjang, memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya, artinya ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang kontras di mana kita harus memiliki kasih terhadap sesama kita. Ya, terlepas dari siapapun background itu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah siap, bisa bacakan Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yang berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya. Jadi sangat kontras sekali kehidupan kita saat ini. Ya, Kisah Para Rasul 20 ya, Pak? ya, ayat yang ke-35. Silakan Ibu Nelly. Oke. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, oke. Ya, 35 saja ya. Nanti siapkan lagi 1 Yohanes 3 ayat 17 dan yang terakhir Ibrani 13 ayat 16 untuk slide ini aja. Nanti ada lagi ayat-ayat ya. Di sini Tuhan Yesus ingin perikop ini menjelaskan ya, bahwa inilah compassionate, inilah rasa sayang yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Ya, bukannya kita bermegah dalam kehebatan kita, kecantikan kita, kekayaan kita. Kita harus bertanggung jawab. Ya, satu hal yang harus pasti ingat dalam iman kekristenan kita bukannya bermegah atas ketampanan, kecakapan, kekayaan, kepintaran, apapun yang kita miliki itu semua tuh nothing. Tanpa kita bisa menjadi garis kepanjangan Tuhan Yesus saja. Kalau kita diberkati, artinya kita menjadi garis tangan kepanjangan dari Tuhan untuk dibuka bumi ini. Gitu, jadi pemikirannya begitu. Ya, kita harus menolong yang lemah, menolong yang sakit, menolong yang kekurangan, menolong yang tidak bisa apa-apa. Dan ingat, ya kata-kata Tuhan itu sendiri saja, adalah lebih bagus ya kalau kita memberi dibanding kita menerima. Ya, kita bisa terapkan. Ya. Yang berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 17. Oke.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian. Amin. Ya, ya, udah jelas ya, hampir sama ya. Bagaimana? Ya. Jadi kita ini adalah bukti, bukti yang hidup. Bagaimana kita bisa mengatakan begitu? Bagaimana kita mau bersaksi tentang Kristus? Kalau kita sendiri dalam kenyataannya ya ada banyak ya anak-anak Tuhan. Kalau pernah saya sharing juga, hanya hari Minggu aja baiknya. Hanya di gereja aja baiknya. Bagaimana yang 6 hari lainnya? Di gereja kan hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam maksimum. Bagaimana dengan hari-hari lainnya, Senin sampai Sabtu? Ya, seringkali kita mengabaikan hal itu ya. Itu udah terjadi banyak perdebatan dan jadi sindiran yang satire ya. Di mana kita merasa bahwa oh hanya di gereja aja kita bisa berbaik-baik, senyum-senyum. Begitu keluar di kantor, di mana, oh kita bisa mulai menunjukkan ya aslinya kita seperti apa. Bagaimana muka kita bengis, jahat, judes, kata-kata kasar atau apapun juga ya. Ini sebenarnya untuk pelajaran buat kita semua ya. Yang terakhir di Ibrani 13 ayat ke-16 ya. Ibrani 13 ayat 16. Oke. Ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian. Amin. Ya. Itulah yang Allah Bapa kita akan mengenang kita. Kenapa? Ya itulah yang menjadi bukti-bukti bahwa kita nggak bermain-main. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Dari mana? Dari perbuatan kita. Kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Yang sering kali kita lupa. Ya, sering kali kita merasa bahwa enggak lah, orang nggak akan ingat. Orang akan ingat. Dan manapun kita pergi, orang akan menyatat kita. Oh iya ya, itu si A, itu si B, anak Tuhan. Dan kadang itu dipakai juga untuk menjadi batu sandungan buat kita. Terlepas kita percaya atau tidak, orang sering mengatakan bahwa katanya anak Tuhan. Tapi kok begitu? Nah, itu kata-kata itu sebenarnya sangat sedih sebetulnya. Tapi kita juga jangan sampai kita diperdaya. Istilahnya ya orang ada yang memakai kata-kata itu untuk memperdaya kita. Yes. Cobalah, kau anak Tuhan, kau harus baiklah, bantulah. Nah, satu lagi pernah saya diskusikan juga, bantu boleh. Tapi Anda ingat, Anda harus bijaksana. Bukan membantu, tapi nggak ada perkembangan. Istilahnya apa? Bantuan itu juga ada batasnya. Ya. Yeah. Meskipun kita sering melihat bantu aja terus setiap saat, ada batasnya. Kita nggak bisa bantu terus, tapi kita melihat tidak ada perubahan, tidak ada suatu hal yang transformasi dalam kehidupan dia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa catat ya di Galatia 3 27 sampai 28. Kalau siap silakan bacakan ya. Galatia 3 27 sampai 28. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian. Amin. Yang 29, jika kamu ya kepunyaan Kristus, then you are Abraham's seed. Ya, ingat ya, Abraham's seed. And heirs according to the promise. Artinya apa? Kita memegang janji dari Bapak kita, Bapak Abraham. Ya, jadi kita adalah keturunan dia. Ya, meskipun sepupu kita juga mengklaim hal yang sama. Banyak orang mengklaim. Seperti baru-baru ini terjadi ramai diskusi ya. Ada paus yang late paus yang baru meninggal itu mengatakan bahwa semua agama menuju Tuhan. Benar. Semua agama mengajarkan menuju Tuhan. Tapi dia ada kata-kata tapinya. Tapi Tuhan yang mana? Nah itu. Tapi dia tidak memasukkan kata-kata itu. Dia hanya mengatakan semua kita nih menuju kiblatnya menyembah Tuhan. Benar. Sama seperti orang misalnya Ibu Nelly bilang ada semua orang nih mau lari ke Balige. Benar. Tapi lewat mana Baligenya? Apakah lewat utara, lewat selatan, dan Balige yang mana nih? Gitu loh. Balige banyak gitu loh. Kayak misalnya nama apa ya? Misalnya nama apa kota mana? Ada orang bilang mengatakan tujuan ke sana, tapi apakah benar tujuannya ke sana? Gitu loh. Harus kita perhatikan juga, ya. Jadi inilah cara kita melayani Tuhan dengan melayani sesama. Jadi saya ulangi ya, ini adalah cara kita melayani Tuhan dengan melayani sesama.
Itu sebabnya ya orang-orang Katolik sangat bangga sekali dengan Mother Teresa. Kalau Bapak ingat Ibu perhatikan ya. Kenapa? Karena dia dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, dia menolong orang sakit di India, orang lepra, orang apa, ya. Ya, sebelum mencapai akhir-akhir ini, ya, kita akan buka di Wahyu, ya. Saya ingin finish strong, kuat, berakar di Wahyu, karena inilah tujuan penghakiman dunia ini. Wahyu 20 ayat yang ke-12, ya. Silakan dibukakan ya. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Yang sudah siap silakan bacakan. Kalau belum saya Dan membacakan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Demikian. Terima kasih, Ibu Nelly. Sebelumnya saya sudah katakan ya, bangsa-bangsa Israel kan masih mengatakan, beberapa di antara mereka masih mengatakan bahwa kita ini dibedakan. Ya, yang Hebrew bukan yang Hebrew, Gentile bukan Gentile. Tapi Alkitab sudah menegaskan dari kitab yang kita baca tadi, tidak ada lagi perbedaan itu. Ya, mereka boleh berbangga bahwa mereka bangsa Israel. Ya. Tapi kita juga harus berbangga bahwa kita telah diadopted, walaupun kita bukan Hebrew, kita bukan orang Ibrani, kita bukan orang Jewish, bukan orang Yahudi, tapi kita tetap sama di dalam Dia, karena kita sudah diadopted oleh penebusan Yesus di kayu salib. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan merasa, oh kita bukan orang Yahudi. Enggak, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang itu, semua sama. Kita adalah anak Tuhan. Dan kitab Wahyu ini telah menyatakan, kalau Bapak Ibu baca di atasnya, the judgment of the dead, penghakiman dari orang telah mati. Ini yang sering kali banyak orang tidak percaya, ataupun bahkan umat-umat lain ataupun kepercayaan lain tidak mengatakan bahwa oh tidak ada penghakiman itu. Ada penghakiman itu. Ya, jadi jangan berpikir penghakiman itu tidak ada. Alkitab sudah menjelaskan ya. Dikit ayat yang ke-12 tadi ya. The dead, great, small, mau tinggi, pendek, gemuk, semua sama. Mereka akan dibukakan di kitab kehidupan. Bahwa baca lagi. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Artinya apa? Sudah direkam di buku kehidupan itu. Jadi kita nggak bisa mungkir lagi, nggak bisa deny, nggak bisa decline, nggak bisa mengatakan, no, saya nggak pernah. Kalau dunia bisa mereka-reka, memalsu-malsukan histori, kenyataan, tapi Tuhan nggak bisa dipalsukan. Tuhan juga nggak bisa direkayasa genetik oleh artificial intelligence atau siapapun. Ya, kenapa? Karena rekaman itu sudah ada. Monitor Tuhan itu lebih peka, lebih hebat daripada yang diciptakan dari seluruh orang pintar di muka bumi ini. Ya, ya. Yang lebih terpenting lagi bagi kita yang masih hidup, sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Ya. Jadi tempat tormen itu, penyiksaan itu sudah ada. Dan kalaupun tempat penyiksaan sudah ada, tempat untuk kerajaan yang baka, yang surga yang kekal pun ada. Dan hukuman itu pasti ada buat kita semua, ya. Memang nggak menyenangkan, ya. Tapi kita seringkali sebagai manusia biasa kita mengignore, mencuekkan tentang ayat-ayat ini semuanya, ya. Dan yang lebih terpenting lagi, kita sebagai anak Tuhan, kita akan di-rewarded, ya. 2 Timotius 4 ayat 7, coba bacakan, ya. Ini sekarang kita mau bacakan di Matius 25 ayat 46 dulu. Matius 25 ayat yang ke-46. Silakan bacakan. 46, oke. Ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya, garis bawahi ya. Kalau ada penyiksaan yang kekal, ada juga tempat yang kekal, di mana Kingdom of God. Ya. Yohanes 5, ya, ayat yang ke-28 sampai 29. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Oke. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan Amin. mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang Amin. kekal.
tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, amin Tuhan Yesus ya. Jadi sudah jelas semua ya. Alkitab itu ya dan amin ya. Kalau kita percaya kepada Alkitab dan firman-Nya, kebenarannya, ya dan amin. Ya, jadi nggak ada yang luput. Mau yang baik, yang jahat, yang luput. Tapi anehnya, ada banyak saudara-saudara kita, sepupu kita, yang percaya bahwa kerajaan surga itu bisa dibeli dari kebaikan dia. Padahal intinya, kebaikan, kebajikan itu timbul setelah kita sudah lahir baru. Jadi jangan dibalik. Kita harus lahir baru dulu, harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita harus mengaku dosa dulu, Tuhan, ya, the konsep ABC. A, admit it, we are a sinner. B, believe in Jesus Christ. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. C, confess by mouth, dengan mulut. Bahwa, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ini yang sering diabaikan. Baru setelah itu buah-buah roh akan timbul dari kehidupan kita. Sampai hari penghakiman tiba. Ya, jadi jangan dibalik. Karena di kitab Amsal sudah dinyatakan ya. Di kitab-kitab juga sudah banyak menyatakan. Kebaikan kita itu, kebajikan kita itu seperti kain kotor. Ya. Karena kita nggak menyatakan bahwa, oh kalau kita baik, ya pasti kita akan masuk surga. Gitu loh. Ya, coba buka di Yesaya 64 ayat 6. Ya, Yesaya 64 ayat yang ke-6. 6. Oke. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian. Ya, jadi ingat, jangan karena menyatakan bahwa oh saya sudah berbuat baik gini-gini. Satu lagi, Tuhan Yesus akan menyatakan hanyalah kamu karena saya tidak pernah mengenal engkau. Ya, jadi kebaikan itu adalah dari buah-buahnya. Ya. Bukan ya sama seperti orang lah. Dari mana dia bisa pintar? Apakah dia pintar tiba-tiba? Enggak. Dari buah-buahnya dia sekolah. Ya. Dari mana dia bisa sehat? Dari buah-buahnya yang dia makan, yang dia minum, yang dia isi di kepala dia. Jadi nggak mungkin dia bisa sehat bisa tiba-tiba. Ya. Jadi itu intinya. Ya. Nah, kita mau baca di Yakobus ya. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Ya. Ini adalah sangat penting. Yakobus 1 yang udah dapat silakan baca, kalau enggak saya yang bacakan. Ya, Yakobus 1 ayat ke-21 saya bacakan ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, ya, underline garis bawahi ya, yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Firman-Nya. Firman yang tertanam dalam hati kita berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Suatu saat saya akan sharing firman apa yang membedakan jiwa, tubuh, dan roh. Itu yang paling penting, ya. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi terakhir ya, sebelum kita tutup ya. Apakah Tuhan Yesus ini menubuatkan hal-hal ini pada dia dulu sampai sekarang ini ya, termasuk pada saat dia bangkit dan orang mati ya. Kita telah baca juga kisah-kisah Lazarus segala macam ya. Dan dia telah melihat semua kan. Apakah dia telah melihat kematian dan kebangkitannya? Bapak Ibu bisa jawab masing-masing ya. Kalau saya melihatnya adalah ya. Ya. Karena Tuhan kan Maha tahu. Dia udah tahu ke depannya dari A sampai Z. Tapi dari perikop yang saya baca, bagaimana orang-orang pemimpin agama, ahli-ahli imam-imam hukum Taurat itu membaca ini? Apa reaksi mereka ya, setelah membaca cerita ini? Ya, terutama orang-orang yang telah menyalibkan dia. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai hakim atau sebagai jaksa, Bapak Ibu menempatkan orang yang nggak bersalah di penjara, bahkan hukum mati. Apa perasaan Bapak atau perasaan Ibu? Ya, sampai saat ini pasti saya yakin nggak bisa tidur semalaman. Ya, ya. Yang terakhir ya,
kehidupan kita di dunia ini memang penuh dengan korup, penuh dengan ketidaksempurnaan. Ya, semua manusia, kejahatan manusia tambah lama tambah parah. Bukan sebaliknya. Dunia ini tambah lama tambah turun, tambah degradasi. Ya, orang jahat tambah jahat. Firman Tuhan udah bilang. Orang korup tambah korup. Hatinya sudah melenceng dan menjauh daripada firman. Bapak Ibu bisa nanti baca ya, karena waktunya pendek. Jam 6:11 sekarang. Di Matius 23, 32-33 nanti Bapak Ibu baca, terus di Kisah Para Rasul 13-46. Ya, jadi statement dari Bapak Abraham untuk orang kaya ini adalah benar dan amin. Ya, mereka nggak akan percaya meskipun orang itu bangkit dari orang mati. Udah kita diskusikan kan, ya di sebelumnya ya. Jadi nggak ada lagi gunanya. Harus sampai orang mati bangkit lagi. Jadi sama seperti saya bilang sama teman saya, beberapa saudara-saudara saya bilang, nggak ada lagi gunanya Yesus mati sampai 2 kali. Do not let Jesus die twice. Hanya untuk kamu semata. No. Kenapa? Karena itu useless. Gitu loh. Nggak mungkin gitu. Jadi kita yang harusnya, istilahnya bola nih ya, bola pergi ke sana. Kita harus mengejar bola itu. Nggak mungkin bola itu menyamperin kita gini, ke kita gini. Nggak, no. Kita yang harus menyongsong bola itu. Kita harus mengejar keselamatan itu. Harusnya begitu. Ya. Apakah kita siap? Apakah kita ready? Ya, berdiri di hadapan Tuhan dalam penghakiman Dia. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu terkasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surgamu, terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengar. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita tarik, bahwa waktunya sudah semakin dekat, kedatanganmu sudah semakin dekat, dan tentunya Bapak kami percaya bahwa kami akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk pengampunan, untuk kebangkitanmu, terutama sekali untuk kematianmu di kayu salib Bapak. Karena kami tahu Bapak, tanpa kelahiran, tanpa kematian, tanpa kebangkitanmu, semua iman kami sia-sia. Berkati setiap di antara kami semua masing-masing, baik Ibu Purba, Ibu Nelly, Ibu Lydia Lalang, Ibu Dali Purba, ataupun Bapak Peter Hope, semua teman-teman kami di grup Power of Love yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami percaya setiap individu dalam lindungan-Mu. Di dalam kehidupan mereka, kesulitan mereka, menghadapi badai, terik, kesusahan kehidupan ini yang silih berganti. Engkau tetap Allah yang duduk dalam singgasana-Mu. Engkau memberkati tiap pribadi, tiap keluarga, lingkungan, pemimpin kami, baik di Amerika, di Indonesia, di Malaysia, dimanapun Bapak. Engkau tahu dunia tambah lama, tambah brutal, tambah korup, tambah tidak menentu. Satu hal yang pasti, Engkau melihat dan Engkau tidak buta. Engkau mendengar dan Engkau tidak tuli. Engkau mengetahui dari A sampai Z, dari Alpha sampai Omega. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yesa. Tuhan berkati.